Ini 15 musuh iblis dari kalangan umat Nabi Muhammad. Yang subscribe semoga masuk surga. Syekh Ihsan M. Dahlan Jampes mencatat dialog iblis dan Nabi Muhammad. Untuk apa kau datang? Kata Nabi. Allah memerintahkanku untuk mendatangi dan menjawab semua pertanyaan yang kau jauhkan kepadaku. Jawab iblis. Oke, wahai makhluk yang dikutuk oleh Allah, berapa musuhmu dari kalangan umatku? Tanya Nabi. 15. Kata iblis. Pertama, kamu Muhammad. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya yang rendah hati. Keempat, pengusaha yang jujur. Kelima, orang alim yang berusaha khusyuk. Keenam, orang beriman yang ikhlas. Ketujuh, orang beriman yang berhati penyayang. Kedelapan, orang tobat yang istiqomah. Kesembilan, orang yang berhati-hati dari barang haram. Kesepuluh, orang beriman yang menjaga wudhu. Kesebelas, orang beriman yang banyak sedekah. Kedua belas, orang beriman yang baik budi dengan orang lain. Ketiga belas, orang beriman yang berguna bagi orang lain. Keempat belas, penghafal Al-Quran yang selalu melafalkannya. Kelima belas, mereka yang tahajud di saat orang lain tidur. Video panjang ada di link bawah. Jangan lupa subscribe. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Namun ada beberapa dosa besar yang tidak diampuni jika dilakukan. Yang subscribe semoga masuk surga. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus dihindari umat muslim. Rasulullah SAW bersabda, artinya, jauhilah 7 dosa yang merusak. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, dan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan. HR, Bukhari, jangan lupa subscribe. Pas Mi'raj, Rasulullah SAW dikasih lihat Baitul Ma'mur. Ka'bahnya malaikat di langit ke-7. Persis sejajar sama Ka'bah di bumi. Tiap hari 70.000 malaikat salat di sana. Dan sekali masuk, mereka nggak bakal balik lagi. Gokil ya, Allah sampai bersumpah atas Baitul Ma'mur. Qs Ath-Thur 4, Wal Baitil Ma'mur. Betapa sakralnya tempat ini. Dari bumi ke langit, kekuasaan Allah itu nyata banget. Respect. Inilah 11 ciri malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia. Yang subscribe semoga masuk surga. 1. Penampilan bersih, rapi dan tampan. Rambutnya basah dan rapi. 2. Memiliki rambut yang hitam dan panjang. 3. Telinganya runcing dan tebal. 4. Tidak memiliki garis tangan. 5. Tidak memiliki kerutan di telapak kakinya. 6. Tubuhnya sedikit bungkuk. 7. Mulutnya tak berhenti mengucapkan sesuatu. 8. Tidak mempunyai tulang pada pergelangan tangan. 9. Jika jadi pengemis, tidak pernah berkata, biasanya memberikan isyarat lewat tangan. 10. Tidak pernah meminta uang. 11. Ketika melihatnya ada keinginan kamu untuk memberi, tetapi tidak bisa. Yang sudah subscribe semoga banyak rizkinya. Inilah kisah tentara muslim Jepang yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang subscribe semoga masuk surga. Kisah nyata ini terjadi pada tentara muslim Jepang yang sering dilecehkan oleh kaptennya karena percaya pada Allah. Suatu hari sang kapten bermaksud mempermalukannya di hadapan tentara lainnya. Kapten memerintahkan tentara muda itu untuk memarkirkan mobil jeep. Tentara Jepang muslim mengatakan bahwa ia tidak dapat menyetir. Lantas kapten mengatakan, mintalah pertolongan pada Tuhanmu. Tunjukkan padaku bahwa Tuhan itu ada. Dia tidak berani menolak. Kemudian dia naik ke mobil jeep sambil berdoa kepada Allah. Tak disangka dia ini dapat memarkirkan mobil jeep dengan sempurna. Saat turun dari mobil dia menyaksikan seluruh tentara menangis, termasuk sang kapten. Dia pun bertanya, ada apa? Kenapa semua menangis? Sang kapten pun menjelaskan padanya bahwa mobil itu tidak ada mesinnya. Yang sudah subscribe semoga banyak rezekinya. 8 nama surga dan para penghuninya. Pertama, surga Firdaus. Surga tertinggi yang diciptakan Allah dari emas murni, untuk orang yang level keimanannya sempurna. Kedua, surga Aden. Diciptakan Allah dari intan putih, untuk orang yang selalu bersabar dalam hidupnya. Ketiga, surga Naim, yang tercipta dari perak putih,
untuk orang yang senantiasa mengerjakan amal-amal soleh. Surga Mawa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari yakut merah, untuk orang-orang yang selalu mengakui kebesaran Allah. Darul Muqamah yang diciptakan dari permata putih, Maqamul Amin, untuk orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah dan rajin bersilaturahim. Dan terakhir, surga Huldi diciptakan Allah dari marjan merah dan kuning, untuk orang yang rajin bersedekah dan selalu bersyukur. Tokaya. Inilah 5 benda di rumah yang disukai malaikat pembawa rizki. Yang subscribe semoga banyak rizki dan masuk surga. Beberapa benda yang biasa ada di rumah, yang ternyata dapat mengundang malaikat pembawa rezeki untuk masuk ke rumah. Pertama, ayat suci Al-Quran. Malaikat rahmat sangat menyenangi rumah yang di dalamnya ada lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga membuatnya mendoakan para penghuni rumah tersebut. Kedua, tasbih. Tasbih yang selalu digunakan untuk berzikir mengingat Allah, menjadi benda selanjutnya yang membuat malaikat betah untuk tinggal di rumah dan mendoakan penghuninya. Ketiga, sajadah. Jika ada sajadah di rumah kita yang selalu dipakai untuk bersujud. Keempat, mukena dan sarung yang dipakai untuk salat. Dan kelima, speaker aktif yang dipakai untuk menyalakan bacaan Al-Quran. Yang sudah subscribe semoga cepat menjadi kaya. Amin. Bro, setan tuh sebenarnya penakut cuy. Dia takut banget sama Allah. Makanya tiap lo sujud, salat, ngaji, itu lo lagi ngebakar mental setan. Jangan mau diajak bareng masuk neraka. Dia aja nggak mau sendirian di sana. Dia tahu banget powernya Tuhan. Jadi kalau lo taat, otomatis lo jadi musuh bebuyutan setan. Kalau abis maksiat terus lo istighfar, setan tuh nangis. Jadi jangan takut setan. Takutlah kalau lo jauh dari Allah. Lawan dia pakai taat dan istighfar. Gitu caranya. Bos, wassalamualaikum. Jangan lupa subscribe, karena yang subscribe saya doakan masuk surga. Lo tahu nggak sih, setan tuh bukan cuma musuh, tapi juga sparring partner hidup lo. Tanpa setan, lo nggak bakal ngerti makna kebaikan karena nggak pernah ngerasain godaan. Kayak lo nggak bakal tahu nikmatnya sehat kalau nggak pernah sakit. Justru godaan setan bikin lo naik level jadi manusia yang lebih kuat imannya. Dan FYI, setan tuh ada 2, dari kalangan jin dan manusia. Kadang, temen tongkrongan lo bisa jadi setan versi manusia yang nyeret lo ke arah gelap tanpa lo sadar. Waspadalah, bestie. Jangan lupa subscribe, karena yang subscribe saya doakan masuk surga. Beginilah cara malaikat Malik memperlakukan orang berdosa. Yang subscribe semoga masuk surga. Menurut Ibnu Katsir, surah Ad-Duhan ayat 43-50 menjelaskan bagaimana siksaan ditimpakan pada orang-orang berdosa, termasuk perlakuan malaikat Malik pada mereka. Dijelaskan Ibnu Katsir berdasarkan ayat di atas. Orang berdosa tersebut diseret dengan punggung sebagai rodanya ke tengah-tengah neraka. Kemudian dituangkan air yang sangat panas di atas kepala mereka. Setelahnya, kata Ibnu Katsir, disinilah malaikat Malik berperan. Ia akan memukul orang-orang berdosa tersebut menggunakan alat pemukul kepala yang terbuat dari besi. Setelah terpukul dengan sangat keras, air panas itu dikucurkan ke atas kepala sehingga air yang sangat panas itu turun menghancurkan isi perut dan seluruh badan. Nauzubillah min zalik. Jangan lupa subscribe. Awas, bahaya, ini tanda kamu terkena sihir. Hati-hati, kalau kamu sering merasakan tanda-tanda ini, berarti kamu terkena sihir. Yang subscribe semoga dijauhkan dari sihir. Pertama, sering mimpi buruk melihat binatang. Kedua, gelisah dan tidak bisa tidur. Ketiga, mimpi diikuti hawa nafsu. Keempat, sering merasa was-was. Kelima, sering merasa ada penyakit. Keenam, orang yang badannya pernah diukir-ukir atau ditato. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Iblis menolong orang buta berangkat ke masjid. Yang subscribe semoga masuk surga. Abdullah melangkahkan kakinya ke masjid dengan terlatih-tatih. Bahkan, tidak jarang, Abdullah sampai terjatuh di perjalanannya menuju masjid. Hingga pada suatu hari, Abdullah berjalan ke masjid hingga terjatuh dan kemudian ia bangun lagi. Setelahnya, saat Abdullah hampir kembali terjatuh, tiba-tiba tubuhnya ditangkap oleh seseorang. Ternyata, sosok yang menangkapnya adalah iblis. Meski demikian, mulanya, sang iblis tidak berkenan untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, pada akhirnya, iblis tersebut juga mengungkapkan alasannya menolong Abdullah.
Alasannya karena iblis takut bahwa jika Abdullah terjatuh lagi, semua dosa-dosanya akan diampuni. Sesungguhnya aku ini iblis, yang sengaja membantumu untuk bisa ke masjid, kata iblis. Abdullah menjawab, apa gerangan begitu luar biasanya baiknya dirimu kepada diriku? Setelahnya, iblis pun berkata, wahai Umi Maktum, sesungguhnya aku tidak rela. Ketika engkau jatuh itu, Allah SWT mengampuni dosamu yang telah lalu. Video panjang ada di link bawah. Jangan lupa subscribe. Suatu hari Rasulullah ditantang sesuatu yang tidak masuk akal oleh kafir Quraisy untuk membuktikan kenabiannya. Yang subscribe semoga masuk surga. Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belah bulan menjadi dua, letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Qoyqohan. Mendengar permintaan tersebut Nabi Muhammad pun berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang utusan Allah? Singkat cerita, dengan izin Allah Rasulullah pun menunjukkan kebenarannya. Saat bulan purnama, dan berada tepat di atas Rasulullah, beliau membelah bulan menjadi dua bagian. Rasulullah pun berkata saksikanlah, saksikanlah, ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua bukit sesuai permintaan mereka. Kemudian kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Jangan lupa subscribe. Malaikat Jibril pernah dibuat takut dan gelisah ketika makhluk Allah ini diturunkan ke bumi. Yang subscribe semoga masuk surga. Ketika makhluk ini muncul, aku melihat Jibril nampak menciut dan gelisah. Makhluk itu kemudian bertanya padaku, ya Rasulullah, aku membawa pesan Allah untukmu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja, atau sebagai hamba sahaya. Dan Rasulullah pun menjawab makhluk tadi, aku memilih menjadi Nabi yang hidup bagai hamba sahaya. Kemudian makhluk itu pun pergi meninggalkan Nabi dan Jibril. Rasul bertanya mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril. Dan Jibril menjawab, demi Allah, aku tidak berpikir ia akan turun ke bumi, kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Siapa makhluk tadi, tanya Rasul. Dialah Israfil sang peniup sangkakala, jawab Jibril. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. 7 amalan ringan yang bisa mendatangkan rezeki. Apa sajakah itu? Yang subscribe semoga masuk surga. Dikutip dalam buku berjudul, Mempercepat Datangnya Rezeki dengan Ibadah Ringan. Berikut 7 amalan ringan pembuka pintu rezeki. 1. Takwa dan tawakal. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. 2. Memperbanyak istighfar dan taubat. Quran Surat Nuh ayat 10-12. 3. Melakukan sholat duha. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. 4. Membiasakan bersedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. 5. Berbakti kepada orang tua. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. 6. Silaturahim. Hadits riwayat Bukhari. 7. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jangan lupa subscribe. 19 staf malaikat Malik yang berwajah menyeramkan. Yang subscribe semoga masuk surga. Mereka bertugas menyiksa para penghuni neraka. Malaikat Zabaniyah ini sangat mengerikan. Penglihatan mereka laksana kilatan petir yang menyambar. Gigi mereka sangat besar menyerupai tanduk sapi. Sementara bibir-bibir mereka menjulur hingga sampai telapak kaki. Mulut-mulut mereka mengeluarkan kobaran api. Perawakannya sangat besar, yakni jarak antara kedua bahunya adalah perjalanan kurun waktu 1 tahun. Allah menciptakan mereka tidak sekecil pun memiliki karakter halus dan lembut. Mereka merupakan sosok yang garang dan sadis dan tidak kenal ampun. Salah seorang di antara mereka memiliki pengalaman menyelam di dalam lautan api neraka selama 70 tahun dan sama sekali api neraka itu tidak mencelakai dirinya. Sebab cahaya yang dipancarkan malaikat Zabaniyah ini mengalahkan kekuatan kobaran api neraka itu. Jangan lupa subscribe. 7 ciptaan Allah yang tidak akan hancur saat hari kiamat. Yang subscribe semoga masuk surga. Pertama, surga dan neraka. Kedua, aras atau singgasana Allah. Ketiga, kursi milik Allah. Keempat, lauhil mahfuz. Kelima,
kolam atau pena. Keenam, tulang ekor. Terakhir, ruh para manusia. Jangan lupa subscribe. Inilah yang terjadi ketika sahabat Hamzah melihat malaikat Jibril. Yang subscribe semoga masuk surga. Dalam sebuah riwayat, sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib pernah meminta kepada Rasulullah untuk memperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. "Wahai Rasulullah, perlihatkan kepadaku Jibril dalam bentuk aslinya." Rasulullah kemudian menjawab, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu melihatnya." Hamzah pun kemudian berkata, "Tidak apa-apa, perlihatkan kepadaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah." Lalu Jibril duduk di atas sebuah kayu di Ka'bah. Kemudian Nabi pun bersabda kepada Hamzah, "Bukalah matamu lalu lihatlah." Kemudian Hamzah membuka mata dan melihat dua kaki Jibril seperti batu permata yang hijau. Sahabat Hamzah pun jatuh pingsan. Jangan lupa subscribe. Kisah dua malaikat yang digantung di langit. Yang subscribe semoga masuk surga. Malaikat Harut dan Marut, yang disebut dalam Al-Quran, diutus ke Babilonia. Mereka memilih dihukum dengan siksa dunia, yaitu digantung di langit karena mengajarkan sihir kepada manusia dan dosa lainnya. Meskipun Al-Quran menyebutkan kisah mereka, pendapat para ulama tentang identitas mereka beragam. Beberapa berpendapat bahwa mereka benar-benar malaikat, sementara yang lain menyebut mereka sebagai orang yang saleh atau bahkan orang jahat pura-pura saleh. Kisah Israiliyat menceritakan bahwa Harut dan Marut mengalami ujian ketika tergoda melakukan maksiat oleh seorang wanita. Mereka minum khamar, yang pada akhirnya membuat mereka melakukan dosa berzina dan membunuh bayi. Namun, penting untuk dicatat bahwa kisah ini berasal dari Israiliyat dan tidak boleh dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam Islam. Jangan lupa subscribe. Tahukah kalian inilah 8 dosa orang tua pada anak yang paling dibenci Allah? Apa saja 8 dosa tersebut? Tonton sampai selesai. Yang subscribe semoga rezekinya lancar. Allah sangat membenci anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Namun orang tua juga manusia biasa yang bisa keliru dan berbuat salah. Karena melahirkan dan membesarkan anak bukan berarti semua tindakan keliru yang dilakukan orang tua dianggap benar. Berikut adalah 8 dosa orang tua pada anak yang membuat Allah murka. 1. Melarang anak tanpa sebab. 2. Bersikap kasar kepada anak. 3. Pilih kasih kepada adik atau kakak. 4. Suka membanding-bandingkan anak. 5. Membongkar aib anak di depan orang lain. 6. Tidak memberikan pendidikan pada anak. 7. Berdoa buruk pada anak. 8. Menelantarkan anak. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat.